Shalom. Shalom. Ya, puji Tuhan, pagi hari ini kita dapat kembali berkumpul di rumah Tuhan dengan penuh sukacita. Mari kita akan mulai ibadah kita pada pagi hari ini. Saya undang kita semua untuk bangkit berdiri. Mari kita akan siapkan hati kita untuk datang kepada Tuhan. Mari kita akan bersatu di dalam doa. Mari kita berdoa. Pertolongan dalam ibadah yang kudus ini datang dari Allah pencipta langit bumi dan segala isinya. Ia setia terhadap ciptaannya dari selama-lamanya sampai selama-lamanya. Bapak, terima kasih buat penyertaan-Mu yang tidak pernah berkesudahan di dalam kehidupan kami. 1 minggu telah kami lalui Tuhan, dan pada hari ini, pada pagi hari ini kami datang kembali ke rumah Tuhan, membawa setiap hati kami, membawa setiap persembahan kami, persembahan hidup kami ke dalam tangan-Mu Tuhan. Kami mau meninggikan nama-Mu, kami mau memuji nama-Mu, dan kami juga mau mendengarkan setiap pesan Tuhan untuk setiap kehidupan kami, sehingga setiap kami menjadi orang percaya yang semakin hari semakin bertumbuh di dalam Tuhan. Jadi orang-orang percaya yang semakin dewasa di dalam Tuhan, dan melalui setiap kehidupan kami nama Tuhan terus dipermuliakan. Bapak, kami menyerahkan ibadah pada pagi hari ini ke dalam tangan-Mu, biar Roh Kudus beracara di tengah-tengah setiap kami. Biarlah setiap hal yang sudah kami persiapkan, sudah kami latih, biarlah semua itu Tuhan mendatangkan yang terbaik untuk kemuliaan nama-Mu saja Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. 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 Shalom, Bapak Ibu Saudara sekalian shalom. Selamat Shalom. datang kembali di rumah Tuhan. Hari ini datang penuh dengan sukacita, amin. Boleh sama-sama lambaikan tangan yang datang penuh dengan sukacita. Kita memiliki Tuhan yang baik. Amin. Ada amin. Mari sama-sama kita memuji Tuhan, kita meninggikan namanya. Let's sing. Mari bertepuk tangan bersama. Mari katakan,
Dia luar biasa, perkasa, mulia. Yesus nama di atas segala nama. Kita katakan, Tuhanku maha besar, Tuhanku maha kuasa, Raja segala raja. Dia takkan tergoyahkan, dia takkan terkalahkan. Dia hidup dan berkuasa. Serukan namanya, Yesus Tuhan Raja. Segala kuasa tunduk dalam namanya. Luar biasa, perkasa, mulia. Yesus nama di atas segala nama. Namanya Yesus Tuhan Raja, segala kuasa tunduk dalam namanya. Dia luar biasa, perkasa, mulia. Yesus nama di atas segala nama. Serukan namanya, Yesus Tuhan Raja. Segala kuasa tunduk dalam namanya. Dia luar biasa, perkasa, mulia. Yesus nama di atas segala nama. 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 Amin. Boleh berikan sorak-sorai sekali lagi yang terbaik bagi Tuhan kita. Amin. Terima kasih Yesus. Kami bersyukur Tuhan, kalau hari ini kami bisa datang kembali ke rumah Tuhan. Kami bawa hati kami Tuhan. Kami tahu Kau adalah penolong kami Tuhan. Dalam setiap musim hidup kami, Kau selalu ada bersama kami. Amin. Saat ku berjalan, kasih-Mu menyertai.
Kamu. Kami lebih tahu Tuhan, Kau mau jadikan apa hidup kami Tuhan. Kami hanya bisa berserah kepada Engkau saja Yesus. Karena kami tahu Tuhan, Kau Allah yang tidak pernah meninggalkan anak-anaknya dalam setiap musim hidup kami. Ajar kami Tuhan untuk semakin hari, semakin serupa dengan gambarnya Engkau. Ajar kami Tuhan untuk semakin hari mencintai Engkau lebih lagi Yesus. Kalau sebentar kami mau kasih persembahan, mengalihkan perpuluhan, biar Kau yang berikan hati yang kepada kami untuk memberi dengan sukacita, dengan penuh rasa syukur Tuhan. Biar semua yang kami berikan hanya untuk Engkau, memperluas kerajaan-Mu di bumi saja ya Bapa. Terima kasih Yesus. Terima kasih Roh Kudus, kami sudah memuji, berdoa, dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Silahkan duduk. Selamat memberi. Mari kita akan bersatu di dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih buat setiap berkat Tuhan yang Tuhan berikan kepada setiap kehidupan kami. Tuhan terus menyertai kehidupan kami dan pada saat ini Tuhan kami telah memberikan persembahan yang terbaik yang dapat kami berikan kepadamu Tuhan. Melalui setiap uang yang kami berikan. Biarlah apa yang kami berikan ini Tuhan dapat memperluas kerajaan-Mu di tengah-tengah dunia ini Tuhan. Dan biar Tuhan juga berikan hikmat kepada setiap kami sebagai pengelola. Biarlah kami dapat mengelola setiap berkat ini untuk kemuliaan nama-Mu Tuhan. Bapak sebentar kami juga akan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Biar Tuhan juga yang menyertai, Tuhan juga yang membimbing hamba-Mu di dalam pemberitaan firman-Mu ini. Sehingga setiap pesan Tuhan dapat tersampaikan pada setiap jemaat-Mu yang ada di ibadah ini Tuhan. Kami juga membuka setiap hati kami, pikiran kami untuk kembali ditabur oleh benih firman-Mu. Sehingga setiap kehidupan kami Tuhan dapat semakin hari semakin bertumbuh di dalam Tuhan, semakin dewasa di dalam Tuhan, dan melalui setiap kehidupan kami nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Ya, shalom. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara semua. Ya, hari ini kita akan kembali belajar kebenaran firman Tuhan dan hari ini saya membawakan dengan judul The Table of Nations. Sebelum kita masuk ke dalam pembahasan firman Tuhan, saya mau bertanya terlebih dahulu. Buat kita semuanya tempat ini, adakah yang belum pernah sama sekali membaca Alkitab? Adakah? Enggak ada. Berarti semua yang hadir di tempat ini sudah membaca Alkitab semua gitu ya. Dan menjadi pertanyaan selanjutnya adalah ketika Bapak Ibu Saudara membaca Alkitab, adakah bagian firman Tuhan yang ketika Bapak Ibu baca, aduh ini teh apa ya gitu. Nah, baca Alkitab bagian itu meniliur gitu. Adakah? Gak apa-apa Bapak Ibu dijawab aja, jujur aja gak akan dihukum gitu. Tenang. Saya cuma nanya, adakah? Ada ya? Bagian apa itu? Bagian apa yang menurut Bapak Ibu Saudara, nah baca ayat bagian itu meniliur, apa sih maksudnya gitu? Bagian apa? Ya. Silsilah, terus apa lagi? Silsilah aja gitu ya.
Ya. Dan bagian silsilah memang sangat sulit untuk waktu kita baca gitu ya. Bagian firman Tuhan silsilah itu apa sih maksudnya gitu ya. Mungkin waktu kita baca silsilah, Bro HA mikirin silsilah orang Israel gitu ya. Silsilah saya aja saya nggak hafal gitu ya. Kalau Patri kemarin bilang engkong dari engkong saya teh siapa aja saya nggak tahu gitu ya. Ini baca Alkitab disuruh baca tentang silsilah dari tokoh Alkitab gitu ya. Dan bagian silsilah ini memang sesuatu yang cukup sulit gitu ya untuk kita baca. Tapi pada pagi hari ini kita akan bersama-sama belajar dari bagian sulit yang selama ini kita gumulkan gitu ya waktu kita membaca Alkitab, dan pada hari ini kita akan sama-sama belajar dari daftar keturunan keluarga dari Sem, Ham, dan Yafet. Mari kita akan baca bersama-sama secara bergantian di dalam Kejadian 10 ayat 1 sampai 32. Bapak Ibu boleh dibuka dulu Alkitabnya. Ayatnya cukup panjang, kita akan baca secara bergantian. Kejadian 10 ayat 1 sampai 32. Ya, kalau sudah dapat, saya undang kita semua untuk bangkit berdiri. Kita akan baca ayat ini secara bergantian, saya akan bacakan ayat 1, Bapak Ibu Saudara akan bacakan ayat 2, dan begitu selanjutnya. Mari kita akan mulai pembacaan. Judul perikopnya adalah daftar bangsa-bangsa keturunan Sem, Ham, dan Yafet. Inilah keturunan Sem, Ham, dan Yafet, anak-anak Nuh. Setelah air bah, lahirlah anak-anak lelaki bagi mereka. Keturunan Gomer ialah Askenas, Rifat, dan Togarma. Dari mereka inilah tersebar bangsa-bangsa daerah pesisir. Itulah keturunan Yafet masing-masing di tanah mereka dengan bahasa mereka menurut kaum dan bangsa mereka. Keturunan Kus ialah Seba, Hawila, Sabta, Raema, dan Sabteka. Anak-anak Raema ialah Seba dan Dedan. Seorang pemburu perkasa di hadapan Tuhan, sebab itu orang berkata seperti Nimrod, seorang pemburu perkasa di hadapan Tuhan. Dari negeri itu ia pergi ke Asyur lalu mendirikan Niniwe, Rehobot Ir kalah. Keturunan Misraim ialah orang Ludim, orang Anamim, orang Lehabim, dan orang Naftuhim. Keturunan Kanaan ialah Sidon, anak sulungnya, dan Het. Orang Hewi, orang Arki, dan orang Sini. Daerah orang Kanaan mulai dari Sidon ke arah Gerar sampai ke Gaza, ke arah Sodom, Gomora, Atma, dan Seboim sampai ke Lasa. Lahirlah juga anak-anak bagi Sem, bapa leluhur semua keturunan Eber. Sem itu abang Yafet. Keturunan Aram ialah Us, Hul, Geter, dan Mas. Bagi Eber lahir dua anak laki-laki, yang seorang bernama Pelek, sebab pada zamannya bumi terbagi-bagi, dan adiknya bernama Yoktan. Hadoram, Uzal, dan Dikla.
Ofir, Hawila, dan Yobab, itulah semua anak Yoktan. Itulah keturunan Sem menurut kaum mereka, menurut bahasa mereka, menurut tanah mereka, menurut bangsa mereka. Ya, silakan duduk Bapak Ibu. Boleh tarik nafas dulu. Ya. Dari ayat 1 sampai 32. Berapa nama yang Bapak Ibu ingat? Ada yang 10? Nggak ada 5? Kalau 3 kan jelas gitu, ada Sem, Ham, Yafet gitu ya. Cukup banyak nama di sini gitu ya. Dan itu ada di dalam Alkitab, ada di dalam firman yang kita percayai gitu ya. Nah, dan hari ini kita akan sama-sama belajar dari bagian perikop ini. Kita akan melihat apa sih sebenarnya yang ingin Tuhan sampaikan melalui bagian ini. Apa yang ingin Tuhan sampaikan melalui daftar nama yang dituliskan di dalam Kejadian 10 ayat 1 sampai 32 ini. Dan ada 2 hal yang saya siapkan. 2 hal yang ingin disampaikan melalui silsilah ini, yaitu yang pertama, boleh di next. Oh ya, sebelum ke poin pertama ini kurang lebih gambarannya dari pembacaan kita tadi. Di sana kita melihat Nuh memiliki 3 anak, Sem, Ham, dan Yafet. Lalu kita melihat setelah air bah, lahirlah anak laki-laki dari anak-anak Nuh ini. Lalu kita lihat juga di sana dijelaskan bagaimana keturunan Yafet. Kita lihat di dalam perikop tadi terdiri dari 7 orang, di sana ada Gomer, Magog dan lain sebagainya. Lalu keturunan Ham terdiri dari 4 orang, Kus, Misraim, Put, dan Kanaan. Dan keturunan dari Sem terdiri dari 5 orang, yaitu Elam, Asyur, Arpaksad, Lut, dan Aram. Ini kurang lebih gambaran dari ayat yang sudah kita baca tadi. Boleh di next. Dan hal pertama yang mau kita pelajari dari kisah ini yaitu manusia berasal dari satu keturunan. Bapak, Ibu, Saudara, jika kita lihat di dalam bagian perikop kita tadi, jika kita lihat di dalam ayat 1 dan 32, di dalam bagian ayat pembuka dan bagian penutup, kita melihat ada sebuah frasa yang diulang di situ. Coba Bapak Ibu boleh perhatikan Alkitabnya. Di sana dibilang, inilah keturunan Sem, Ham, dan Yafet, anak-anak Nuh. Setelah air bah, lahirlah anak-anak lelaki bagi mereka. Itu di bagian pertama. Dan kita loncat ke dalam bagian yang terakhir, di dalam ayat 32. Di sana dibilang, itulah segala kaum anak-anak Nuh menurut keturunan mereka, menurut bangsa mereka. Dari mereka itulah terpencar bangsa-bangsa di bumi setelah air bah. Jadi di sana ada pengulangan, setelah air bah, lahirlah anak-anak lelaki bagi mereka. Dan maksud dari penulis ini, adanya pengulangan di awal dan akhir adalah bahwa penulis ingin mengingatkan bahwa dalam keberagaman suku bangsa di dunia ini merupakan sebuah garis keturunan yang sama. Mau apapun latar belakang apapun latar belakangmu, itu semua berasal dari satu sumber yang sama, yaitu dari Nuh ini. Nuh, Sem, Ham, dan Yafet, lalu punya anak, dan kita berasal dari satu sumber yang sama. Mungkin kita di dalam kejadian awal-awal kita dibilang kita sumber dari satu keturunan yang sama, yaitu Adam dan Hawa. Gitu. Kita berasal dari situ. Tapi kita lihat setelah kisah air bah melanda dunia, hanya tersisa keluarga dari Nuh ini, dan keluarga Nuh lah menjadi titik di mana keturunan-keturunan itu berasal. Gitu ya.
Dan terkadang kita melupakan hal ini. Terkadang kita melupakan bahwa kita semua berasal dari satu sumber yang sama, yaitu dari keturunan Nuh. Apa contohnya? Kita terkadang melupakan bagian ini. Contohnya, kita melihat begitu banyak fenomena rasisme yang terjadi. Kita melihat bagaimana adanya superioritas etnis tertentu terhadap etnis yang lain. Dan hal ini menjadi sebuah coretan kelam dalam sejarah manusia. Mungkin Bapak Ibu, Saudara mengetahui beberapa tragedi mengenai hal ini. Misalnya, ada kasus di mana pandangan negatif terhadap suku tertentu. Ada orang-orang yang menganggap negatif satu suku tertentu. Ada juga yang melakukan perbedaan sikap yang ditunjukkan terhadap suku tertentu. Kalau ke suku A baik, kalau ke suku B dia suku yang rendah gitu. Jadi memperlakukan dengan tidak baik. Lalu kita juga melihat ada kisah perbudakan yang disangkut pautkan dengan warna kulit. Lalu juga ada pembasmian suku bangsa tertentu karena rasa superioritas terhadap suku tertentu. Dan hal ini terjadi di tengah-tengah kita. Manusia lebih tertarik dan mengutamakan perbedaan yang terlihat di depan matanya. Manusia hanya lebih tertarik melihat warna kulitnya dia beda, warna bentuk rambutnya beda, bentuk wajahnya beda dan lain sebagainya. Sangat mudah sekali untuk kita menganggap bahwa orang yang berbeda dengan kita itu adalah orang yang tidak sepadan dengan kita. Hanya karena ada perbedaan-perbedaan yang kita lihat. Padahal jika kita lihat di dalam ayat yang tadi telah kita baca, di sana dikatakan bahwa manusia memiliki kesamaan yang jauh lebih banyak dan lebih penting dibandingkan perbedaan-perbedaan yang terlihat di mata. Boleh di next? Waktu saya mempersiapkan kebenaran firman Tuhan ini, saya coba mencari gitu ya. Seberapa besar sih kesamaan kita semua orang yang ada di dunia ini gitu ya. Baik yang ada di Indonesia, baik ada yang ada di Asia, yang ada di Amerika, ada di Eropa gitu ya, ada di Afrika. Berapa sih kesamaannya gitu ya. Dan saya mendapatkan bahwa di dalam jurnal Daedalus itu jurnal dari American Academy of Art and Science. Di sana ada saya dapat ada 3 tokoh ahli yang melakukan penelitian ini, yaitu John Craig, Venter, dan Kidd. Mereka itu adalah orang ilmuwan yang terkemuka di Amerika, dan hasil dari penelitian yang mereka lakukan gitu. Mereka meneliti semua orang yang ada di dunia ini dengan latar belakang ras yang beragam. Mereka melakukan penelitian dan hasilnya mengatakan bahwa DNA manusia, hasil dari penelitian yang mereka lakukan didapatkan bahwa ada kesamaan DNA yang sangat tinggi dari antara begitu banyak manusia, yaitu 99,9%. Mau dia dari Asia, Eropa, Afrika, dari manapun gitu ya. Dan hasil ini menunjukkan bahwa apa yang firman Tuhan katakan itu benar. Bahwa kita berasal dari satu keturunan yang sama. Mau apapun bentuk rambut kita, mau apapun bentuk wajah kita, mau warna apapun kulit kita, firman Tuhan pada hari ini mengingatkan pada setiap kita bahwa kita adalah berasal dari satu keturunan yang sama.
Setiap kita, mau dari latar belakang apapun, setiap kita punya kesadaran yang sama. Yaitu kita punya kesadaran moral yang sama, bahwa itu hal yang jahat, itu hal yang benar, kita semua punya itu. Dan contohnya adalah ketika ada terjadi bencana alam. Kita sering kali gitu ya melihat terjadi bencana alam di mana-mana. Mau di Indonesia, mau dimanapun. Kita melihat ketika bencana alam terjadi di satu tempat, kita melihat semua orang dari berbagai daerah, semua orang dari berbagai negara datang ke tempat yang mengalami bencana alam tersebut. Dan yang dilakukan adalah mereka saling bergotong royong menolong orang yang terkena bencana tersebut. Dan hal ini menunjukkan bahwa setiap kita itu punya relasi yang sangat dekat. Hal itu terjadi kenapa? Karena kita berasal dari satu sumber yang sama. Karena kita sama berasal dari satu garis keturunan. Oleh karena itu, setiap kita punya kepedulian terhadap penderitaan sesama kita. Kita punya kepedulian terhadap ketidakadilan. Kita punya kepedulian terhadap hal-hal yang lain yang menyangkut kehidupan sesama kita. Setiap kita manusia, kita memerlukan kasih. Setiap kita memerlukan perhatian. Setiap kita memerlukan support dari orang lain. Dan hal inilah yang ingin disampaikan melalui silsilah ini. Melalui silsilah ini kita disadarkan kembali bahwa kita semua berasal dari satu garis keturunan yang sama. Oleh karena itu, marilah setiap kita menunjukkan kasih kepada sesama kita. Tanpa memandang warna kulit, tanpa memandang bentuk rambut, tanpa memandang suku mereka. Tapi kita harus tetap menunjukkan kasih kepada siapapun. Hal kedua yang dapat kita pelajari melalui kebenaran firman Tuhan ini yaitu bahwa Allah adalah satu-satunya yang disembah. Bapak Ibu, ada yang masih ingat khotbah Patri minggu lalu? Ada yang masih ingat? Tenang, Patri nggak akan marah. Gitu ya. Patri baik hati. Ada yang masih ingat? Nggak apa-apa Bapak Ibu kalau masih ingat bilang iya aja nggak apa-apa, nggak akan dianggap sombong gitu. Sombong gitu. Nggak, tenang. Mungkin ada Bapak Ibu yang masih ingat gitu ya. Khotbah Patri minggu lalu gitu. Mungkin ada di catatan juga, mungkin lagi cari-cari catatannya gitu ya. Di sana Patri menjelaskan bagaimana keadaan bangsa Israel pada saat itu. Patri menunjukkan ada gambar-gambar di sana. Ketika bangsa Israel ada di dalam masa itu, gitu ya, kita melihat bahwa bangsa Israel itu mereka hidup beratus-ratus tahun di dalam perbudakan pada saat itu. Bangsa Israel sedang dalam perbudakan bangsa Mesir. Dan di dalam perbudakan itulah orang-orang Mesir menanamkan nilai-nilai kepada orang Israel pada saat itu. Dia bilang bahwa orang Mesir bilang ke orang Israel, kamu itu keturunan yang berasal dari liurnya dewa. Kamu itu orang yang keturunan yang rendah. Dan itu terus dilakukan oleh orang Mesir kepada orang Israel. Dan hal itulah yang menjadi nilai diri dari orang Israel. Orang Israel mempunyai nilai, oh ya saya ini bukan orang yang diciptakan dari sesuatu yang luar biasa. Saya hanya lahir dari liurnya dewa. Saya adalah keturunan yang rendah, saya adalah keturunan yang tidak berharga. Dan itulah yang terus dikatakan oleh orang-orang Mesir pada saat itu. Dan melalui kisah di Kejadian 10 ayat 1-32 ini, Musa ingin menyampaikan kepada orang Israel bahwa kalian itu tidak seperti yang dikatakan oleh orang-orang Mesir. Musa ingin menyadarkan orang Israel yang pada saat itu baru keluar dari Mesir. Musa ingin mengatakan bahwa semua bangsa pada saat itu gitu ya,
ketika mereka di bawah perbudakan orang Mesir punya dewanya masing-masing. Orang Mesir punya dewa sendiri, orang Kanaan punya dewa sendiri, daerah lain punya dewa sendiri gitu ya. Dan Musa ingin mengatakan bahwa semua bangsa itu punya dewanya masing-masing, tapi berbeda dengan Allah yang leluhur mereka percayai. Musa ingin mengatakan kepada orang Israel pada saat itu, orang Mesir punya dewanya sendiri, orang Kanaan punya dewanya sendiri, tapi kamu juga punya Allah yang bapa leluhur kalian sudah percayai sejak dulu. Oleh karena itu, Musa mengeluarkan silsilah ini. Contohnya dewa Mesir gitu ya. Kalau kita lihat dewa Mesir pada saat itu dia hanya berkuasa di Mesir aja. Gitu ya. Dewa Kanaan dia hanya berkuasa di daerahnya aja. Dan dewa-dewa yang lain hanya berkuasa di teritorinya sendiri. Tetapi Musa ingin mengatakan bahwa Allah leluhur yang selama ini leluhur Israel percayai itu dia tidak terbatas ruang dan waktu. Dia berkuasa atas segala sesuatu berbeda dengan dewa-dewa yang orang Mesir, orang sekitar percayai. Musa ingin kembali menyadarkan kehidupan orang-orang Israel pada saat itu. Bahwa selain mereka berasal dari satu keturunan yang sama, Musa juga ingin menyampaikan bahwa mereka juga memiliki Allah yang besar. Mereka memiliki Allah yang tidak terbatas oleh ruang dan waktu. Musa ingin menyampaikan bahwa kepada orang Israel bahwa mereka punya Allah yang berbeda dengan dewa-dewa yang selama ini mereka lihat. Dan tujuan Musa mengabarkan ini adalah karena orang Israel harus bisa mendefinisikan dengan benar siapa mereka. Siapa sih orang Israel itu? Dan setelah kita melihat bagian ini, Musa dengan sangat tegas ingin menyadarkan kembali orang Israel. Musa kembali ingin membawa orang Israel ke dalam jalan yang benar. Gitu ya. Dengan pemikiran yang benar, dengan pemahaman yang benar. Itu yang Musa lakukan melalui ayat yang kita baca hari ini. Lalu mungkin ada di antara kita, lalu apa aplikasinya buat saya saat ini? Gitu ya. Itu kan yang Musa lakukan untuk orang-orang Israel. Lalu apa aplikasinya buat saya saat ini? Aplikasi yang dapat kita pelajari dari kisah kedua dari perikop ini adalah yang saya lihat gitu ya. Ada dua masalah dengan orang modern. Yang pertama adalah orang menganggap bahwa semua agama itu sama. Ya. Dan hal ini mungkin sedang booming saat ini, bahkan lagunya pun ada gitu ya. Tuhan kita satu, kita yang tak sama gitu ya. Dan hal itu bukan cuma dinyanyikan tapi dilakukan juga di dalam kehidupannya gitu ya. Menikah dengan berbeda agama gitu. Kenapa dilakukan? Karena mereka menganggap bahwa Tuhan itu cuma satu, cuma caranya aja yang kita lakukan itu berbeda gitu ya. Orang-orang modern saat ini menganggap hal seperti itu gitu ya. Beberapa orang menganggap semua agama itu sama dan artinya Tuhan yang disembah oleh semua agama itu sama dan yang membedakan hanya caranya kita datang ke Tuhan yang kita percayai itu. Dan yang ingin Musa tekankan di dalam ayat ini bukannya hal yang seperti itu. Tapi Musa dengan jelas ingin mengatakan bahwa Allah Tritunggal lah, Allah yang disembah sejak leluhur-leluhur orang Israel itulah adalah Allah yang berbeda dengan dewa-dewa yang lain. Allah yang berbeda dengan Allah-Allah yang lain. Jadi kita tidak bisa menyamakan Allah Tritunggal, Allah yang kita percayai sama dengan Allah-Allah agama lain. Musa ingin mengatakan hal seperti itu kepada orang-orang Israel pada saat itu. Dan begitu juga kepada setiap kita saat ini.
ketika kita memiliki pemikiran yang menganggap bahwa semua Allah itu sama gitu ya. Cuman caranya aja yang beda. Maka ketika kita memiliki kepercayaan seperti itu di dalam diri kita, maka kita sedang berada di dalam sebuah masalah yang besar. Karena Allah Tritunggal yang kita sembah adalah Allah yang berbeda dengan Allah-Allah yang lain. Kalau kita menyamakan Allah kita dengan Allah-Allah yang lain, berarti Allah yang kita sembah sebenarnya bukanlah Allah Tritunggal yang jika kita menyamakan Allah Tritunggal dengan Allah lain gitu ya, Allah agama lain, maka kita sedang jatuh ke dalam penyembahan berhala. Gitu ya. Karena kita menyamakan Allah Tritunggal dengan Allah-Allah yang lain. Gitu ya. Padahal kita hanya percaya bahwa beberapa hari yang lalu kita baru saja merayakan kebangkitan, gitu ya. Kebangkitan Allah, kebangkitan Kristus. Gitu ya. Dan tidak ada agama lain yang Allahnya seperti itu. Tidak ada agama lain yang Allahnya bisa bangkit dari kematian. Dan masalah yang kedua adalah ada sebagian orang Kristen yang lainnya juga mereka masih mempercayai hari-hari baik. Mungkin dia nggak percaya Allah lain itu sama gitu. Mungkin, tapi di satu sisi yang saya temui, ada orang-orang Kristen yang juga masih mempercayai hari-hari baik. Ketika dia mau melakukan sebuah kegiatan gitu ya. Ketika misalnya pernikahan atau acara-acara khusus, mereka masih mencari hari-hari baik. Apa hari baik yang bisa saya buat acara di situ? Atau pantangan-pantangan, atau datang ke orang-orang pintar untuk tanya sesuatu ke orang pintar tersebut. Gitu ya. Orang percaya yang demikian mungkin gitu ya, dia rajin datang beribadah, dia aktif melayani. Gitu ya. Tetapi orang percaya seperti ini, mereka memang menyembah Allah, tapi pada saat yang sama dia juga percaya kepada Allah lain yang dia percaya memiliki kuasa untuk menolong dia. Orang Kristen seperti ini menganggap bahwa ada kuasa yang lebih besar dari kuasa Allah Tritunggal itu. Dan ketika ada di antara kita yang melakukan hal kedua ini, maka kita juga sedang melakukan penyembahan berhala. Kita tidak sungguh-sungguh mengenal Allah yang kita sembah. Kita tidak sungguh-sungguh mengenal siapa Allah Tritunggal itu. Dan kita lebih memilih untuk pergi ke orang-orang lain yang kita anggap lebih hebat kuasanya daripada Allah itu sendiri. Melalui bagian ini, Bapak Ibu Saudara, marilah kita belajar untuk mengenal Allah yang kita sembah dengan lebih sungguh-sungguh. Marilah kita mengenal Allah Tritunggal, Allah yang kita sembah dengan lebih benar lagi. Karena dengan kita memiliki pemahaman yang benar tentang Allah Tritunggal, tentang Allah yang kita sembah, maka kita sedang menyembah kepada Allah yang benar. Jadi Bapak Ibu, Saudara semua, Table of Nation yang kita pelajari hari ini melalui silsilah anak-anak Nuh ini merupakan bagian yang sangat penting disampaikan oleh Musa kepada umat Israel pada saat itu. Untuk kembali menyadarkan orang Israel mengenai posisinya, mengenai Allahnya.
Karena daftar silsilah keturunan inilah mereka tahu berasal dari mana mereka sebenarnya. Melalui silsilah yang kita baca hari ini, orang-orang Israel bisa tahu siapa Allah yang sebenarnya harus mereka sembah. Musa sedang ingin memperkenalkan siapa Allah mereka sebenarnya, dan ini juga penting bagi iman kita saat ini. Karena perikop ini memberikan satu dasar doktrin tentang Allah. Penting bagi kita untuk tahu siapa sebenarnya Allah yang kita sembah, dan kita harus benar-benar mengenal Dia dengan sungguh-sungguh. Biarlah melalui kebenaran firman Tuhan yang kita renungkan hari ini, melalui silsilah keluarga Nuh, dapat kembali mengingatkan kepada setiap kita bahwa kita berasal dari satu keturunan yang sama. Marilah kita saling mengasihi satu dengan yang lain. Jangan melakukan sesuatu yang buruk kepada sesama kita. Dan hal yang kedua adalah kita harus mengenal dan menyembah Allah Tritunggal dengan sungguh-sungguh tanpa ada Allah-Allah lain di dalam diri kita yang kita anggap memiliki kekuatan yang lebih daripada Allah yang kita sembah. Biarlah firman Tuhan ini menjadi berkat buat setiap kita, menjadi pegangan di dalam setiap kita melangkah, di dalam setiap hal yang kita lakukan di dunia ini. Mari kita akan tutup di dalam doa. Tuhan, terima kasih buat kebenaran firman-Mu yang kembali datang kepada setiap kami pada pagi hari ini. Melalui firman Tuhan hari ini, Tuhan, melalui silsilah yang kami baca, kami kembali diingatkan dua hal. Bahwa setiap kami berasal dari satu keturunan yang sama. Dan yang kedua adalah kami harus memiliki iman yang teguh kepada Allah. Allah leluhur bangsa Israel, Allah Tritunggal itu. Dan Tuhan bimbinglah kami untuk kami dapat semakin mengenal Engkau lebih dalam lagi. Semakin mengenal Allah yang kami sembah. Sehingga kami dapat dengan sungguh-sungguh sepenuh hati kami menyerahkan kehidupan kami hanya ke dalam tangan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Saudara, pernah mikir gini nggak? Orang percaya diselamatkan karena anugerah Allah atau karena perbuatan baik? Atau ada yang pernah nanya gini nggak? Apa sih hubungan antara keselamatan, perbuatan baik, dan anugerah Allah? Apakah orang yang sudah diselamatkan bisa kehilangan keselamatan? Nah, dalam pertemuan Biblical Night bulan ini, kita akan membahas tentang ajaran keselamatan yang berjudul Eternal Security. Pelajaran kali ini akan membahas ajaran Alkitab tentang hubungan antara anugerah Allah dan perbuatan baik di dalam doktrin keselamatan. Dan juga ajaran kepastian keselamatan menurut pandangan Alkitab. So, jangan lewatkan pertemuan Biblical Night bulan ini tanggal 16 Mei 2024 jam 7 malam via Zoom Gereja Rehoboth. Sampai jumpa, Tuhan Yesus memberkati.
Ya, puji Tuhan, saudara, kita sudah memuji Tuhan, menyembah Tuhan, kita sudah mendengar firman Tuhan. Tadi ada pengumuman yang penting, yaitu hari Kamis itu ada Biblical Night, dan materinya yang disampaikan itu penting sekali buat kita semua. Kita mengerti akan keselamatan yang kita punya itu berdasarkan apa? Perbuatan baik atau kasih karunia atau anugerah Allah. Jadi saudara, penting sekali untuk kita mengikuti Biblical Night. Setiap kali ada acara Biblical Night, harap saudara ambil waktu untuk mengikuti, karena itu ada interaksi ya. Jadi saudara bisa bertanya dan sebagainya. Apakah pertanyaan itu memang oleh sebab kita nggak tahu, atau pertanyaan itu tujuannya mungkin untuk bertanya apakah pembicara tahu atau enggak. Terserah ya motivasinya apa, tapi akan dijawab saudara. Dan itu penting sekali untuk kita. Saudara nggak usah capek-capek untuk sekolah di sekolah teologi ya, untuk mengerti itu semua. Hari Kamis tiap bulan ada Biblical Night, dan itu materinya penting untuk kita semua. Jadi harap ambil waktu untuk mengikuti. Saudara, karena sekarang di dalam acara berdoa 10 hari, doa rantai, terus mungkin saudara yang bertanya, lah kan saya kan bagian doa saya kan pas jam 7. Kalau saya ikut artinya saya nggak berdoa dong. Tidak saudara, silakan saudara. Silakan saudara berdoa, tapi untuk pada hari Kamis itu jam 7 yang tepatnya saudara berdoa, saudara ikuti dulu Biblical Night. Ya. Setelah selesai Biblical Night baru silakan saudara berdoa. Mungkin doa saudara jam 7 sampai setengah 8, setengah 8 sampai jam 8, atau jam 8 sampai setengah 9. Silakan. Setelah Biblical Night selesai, saudara berdoa. Ya. Selama setengah jam, ya meskipun itu sudah terlambat. Ya apa-apa, cuma sekali itu saudara. Tapi ikutilah acara-acara Biblical Night yang diadakan oleh Gereja Rehoboth. Sekali lagi saudara, kita nggak usah kuliah, nggak usah kuliah di STT, tapi saudara bisa mendalami firman Tuhan melalui acara Biblical Night. Ya, pengumuman kedua yang juga sangat penting adalah setelah selesai ibadah, saudara semua tanpa terkecuali, ya saudara diundang untuk mengikuti acara kebersamaan. Saya dengar makanan yang tersedia itu, waduh, banyak sekali saudara, macam-macam. Dari Indonesia Timur sampai Indonesia Barat ada semua. Puluhan lagi saudara. Saudara bisa milih semua. Iya. Milih dan saudara, yang penting adalah kita lebih saling mengenal satu dengan yang lain. Tali persaudaraan kita dalam Kristus makin erat. Acara itu dari kita, oleh kita, dan untuk kita semua. Ya. Dan ini tidak tiap minggu, sudah tidak tiap minggu. Sebab itu, saudara yang datang pada hari ini, sudah dapat kemurahan Tuhan yang besar, langsung ke belakang. Dan ke belakang itu langsung makan saudara, free ya. Nggak usah pikir saya mesti bayar berapa gitu. Karena acara ini dari kita semua untuk kita, dan dari kita, oleh kita, dan untuk kita semua. Saudara yang masuk, saudara dapat kupon yang demikian. Dan saudara, kalau saudara baca, ada kupon door prize. Oh, ini hebat.
Hadiahnya hebat, saudara. Ferrari. Iya. Pokoknya saudara bawa ini. Kalau saudara misalnya sudah masuk, nggak dapat ini saudara, nggak apa-apa. Ke belakang, nanti bagi saudara yang belum dapat, saudara akan dibagi, ya, dibagi. Sehingga saudara bisa mengikuti door prize semuanya. Tapi yang penting bukan door prize-nya ya. Yang penting acara kebersamaan kita. Sehingga kita bisa makin mengenal satu dengan yang lain dan sebagainya. Paling sedikit pada saat ada seorang yang butuh doa muncul di dalam grup WA dari KU2. Oh saudara tahu, oh dia itu ya. Yang namanya Bapak Rudianto tuh, oh yang itu tuh. Yang namanya Bapak Hindra tuh yang itu. Nah, saudara makin kenal dan saudara bisa saling mendoakan satu dengan lain. Kita maju bersama-sama di dalam Kristus. Jadi sekali lagi, setelah kebaktian selesai, saudara boleh keluar dari pintu depan. Sebenarnya pintu keluar dari gereja ini tuh yang paling besar tuh pintu depan. Bisa dari lift, bisa dari jalan samping, saudara langsung ke depan. Atau bisa dari sebelah sini. Tapi situ tidak dianjurkan sebab jalannya sempit. Jadi saudara dari keluar, saudara bisa langsung ke belakang. Itu di lantai 1 gedung F. Gedung F itu lantai 5 ya. Gedung SD itu gedung F. Baik, sekali lagi saudara diundang semua untuk hadir. Baik, saya kira cukup pengumuman hari ini. Terima kasih untuk perhatian saudara. Mari kita akan tutup ibadah kita dengan doa. Saya undang untuk kita berdiri bersama-sama. Kita akan masuk dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa kami dalam surga, terima kasih Tuhan untuk berkat Tuhan bagi kami semua. Terima kasih Engkau sudah memimpin kebaktian kedua ini dengan berkat Tuhan. Engkau sudah memimpin dari awal yang selesai. Kami sudah memuji Tuhan, menyembah Tuhan. Kami sudah tenang untuk mendengar firman Tuhan. Mari Tuhan. Selanjutnya kami juga akan bersama-sama dalam acara kebersamaan di gedung F lantai 1. Mari Tuhan. Supaya melalui acara kebersamaan ini kami boleh makin mengenal satu dan yang lain. Sebagai anggota tubuh Kristus, kami boleh saling mendukung dalam doa. Kami boleh saling mengenal lebih lagi setelah acara ini. Dan itu kehendak Tuhan supaya kami merupakan satu keluarga yang makin erat dalam Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami berdoa Tuhan untuk pemerintah kami yang sekarang akan melanjutkan tugasnya sampai bulan Oktober. Juga Tuhan kelanjutannya pergantian pemerintahan, Tuhan mau tolong supaya semuanya terselenggara dan tenang dengan pertolongan Tuhan saja. Kami berdoa juga, mau berdoa untuk saudara-saudara yang sudah, untuk kami semua yang sudah memberikan persembahan dan memberikan perpuluhan yang Tuhan punya. Ajar pada kami untuk memberikan yang terbaik, karena Tuhan sudah memberikan yang terbaik bagi kami, yaitu keselamatan dan hidup yang kekal. Kami akan masuk dalam minggu yang baru berjalan bersama dengan Tuhan. Kami serahkan hidup kami, keluarga kami, usaha kami, pekerjaan kami, kuliah dan sekolah anak-anak kami semua, supaya semuanya boleh berhasil dengan pertolongan Tuhan. Kami percaya Tuhan, Kau tidak pernah meninggalkan kami semua, dan minggu depan kami dapat berkumpul di rumah Tuhan untuk mengucap syukur atas pemeliharaan Tuhan dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa. Percaya Tuhan Kau sudah mendengar doa kami dan ucapan syukur kami ini. Kami naikkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang menjadi juru selamat kami yang hidup. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, angkatlah tangan saudara untuk menerima berkat Allah. Arahkan hati saudara kepada Tuhan dan hadirat-Nya. Maka berkat Allah memenuhi hidup saudara. Berkat Allah memenuhi keluarga saudara. Berkat Allah memenuhi kesehatan saudara. Berkat Allah memenuhi pekerjaan saudara. Dan jadilah berkat dimanapun saudara berada. Dan saudara terimalah berkat dari Allah Bapa,
kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus dan persekutuan Allah Roh Kudus menyertai saudara sekalian mulai hari ini sehingga Maranatha, Tuhan Yesus datang kembali. Amin. Bapa, terima Saudara, pernah mikir gini nggak? Orang percaya diselamatkan karena anugerah Allah atau karena perbuatan baik? Atau ada yang pernah nanya gini nggak? Apa sih hubungan antara keselamatan, perbuatan baik, dan anugerah Allah? Apakah orang yang sudah diselamatkan bisa kehilangan keselamatan? Nah, dalam pertemuan Biblical Night bulan ini, kita akan membahas tentang ajaran keselamatan yang berjudul Eternal Security. Pelajaran kali ini akan membahas ajaran Alkitab tentang hubungan antara anugerah Allah dan perbuatan baik di dalam doktrin keselamatan, dan juga ajaran kepastian keselamatan menurut pandangan Alkitab. So, jangan lewatkan pertemuan Biblical Night bulan ini, tanggal 16 Mei 2024, jam 7 malam via Zoom Gereja Rehoboth. Sampai jumpa, Tuhan Yesus memberkati.